Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Para sahabat, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Bakar Muhammad bin Sirin al-Basri atau disingkat Ibnu Sirin adalah salah seorang tokoh ulama ahli fikih dan perawi hadis dari golongan tabi'in yang menetap di Basrah. Ibnu Sirin juga terkenal kemampuannya dalam menakwilkan mimpi serta atas kesalehannya. Ayahnya bernama Sirin. Ayahnya ini seorang pembuat periuk tembaga yang tertawan oleh Khalid bin Walid dalam ekspedisinya di Ainut Tamar. Ainut Tamar itu adalah pertempuran yang terjadi pada tahun 633 Masehi. Peserta pertempuran ini adalah pasukan Muslim dengan kepemimpinan Khalid bin Walid dan pasukan Kristen Arab yang didukung oleh pasukan Kekaisaran Persia. Pertempuran ini berakhir pada tahun 12 Hijriah dengan kemenangan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, Sirin ini lalu menjadi budak dari Anas bin Malik. Tetapi ia membuat perjanjian untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan tebusan uang. Sirin berhasrat menyempurnakan separuh dari agamanya dengan menikah setelah Anas bin Malik radhiyallahu anhu membebaskannya dari belenggu perbudakan dan setelah pekerjaannya mendatangkan banyak keuntungan karena dia memang seorang yang ahli membuat periuk, atau zaman sekarang ini panci, dandang, dan lain-lain. Maka jatuhlah pilihannya pada budak wanita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Safiyah untuk dijadikan pendamping hidupnya. Safiyah adalah seorang gadis muda yang cerah wajahnya, baik hatinya, pandai, dan sangat disayangi penduduk Madinah yang mengenalnya. Gadis-gadis remaja dan orang-orang tua yang melihatnya memiliki pandangan yang sama, bahwa dia adalah seorang wanita yang berpikiran cemerlang dan berbudi luhur. Yang pasti, yang paling menyayangi beliau adalah istri-istri Rasulullah SAW, terutama Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Pada hari yang telah direncanakan, Sirin menghadap Khalifah Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, untuk meminang Safiyah. Abu Bakar segera menyelidiki hal ihwal agama si peminang, seperti layaknya seorang ayah, manakala putrinya hendak dipinang orang. Nah, tidak aneh, karena kedudukan Safiyah bagi Abu Bakar laksana putri bagi ayahnya. Di samping ia adalah amanat yang dititipkan Allah kepadanya. Oleh karena itu, beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini meneliti keadaan Sirin dengan cermat dan mempelajari kehidupannya dengan hati-hati. Di antara yang dimintai keterangan tentangnya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika ditanya, Anas menjawab, "Sudah, nikahkanlah ia dengan budakmu, wahai Amirul Mukminin, dan janganlah Anda mengkhawatirkan keadaannya. Saya tidak mengenalnya, melainkan bahwa dia adalah seorang yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, dan menjaga kehormatannya. Aku telah menjalin hubungan dengannya semenjak ia menjadi tawanan Khalid bin Walid bersama 40 budak lain yang masih kecil-kecil. Setelah dibawa ke Madinah, Sirin menjadi bagianku dan aku sangat beruntung mendapatkan dia." Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merestui pernikahan antara Safiyah budaknya ini dengan Sirin yang sudah dimerdekakan oleh Anas bin Malik. Maka diselenggarakanlah walimah pernikahan, seperti halnya walimah untuk putrinya sendiri. Satu hal yang sangat jarang dinikmati oleh budak atau pembantu wanita lainnya di Madinah. Pernikahan itu disaksikan oleh banyak sahabat utama. Di antaranya terdapat 18 sahabat yang ikut perang Badar. Ubay bin Ka'ab, penulis wahyu Rasulullah SAW, diminta untuk mendoakannya, sementara hadirin mengamininya. Pengantin wanita dirias oleh 3 dari ummahatul mukminin untuk suaminya.
Nah, di antara buah dari pernikahan itu lahir seorang bayi yang 20 tahun kemudian menjadi satu di antara ulama yang tersohor. Dialah Muhammad bin Sirin. Marilah kita ikuti lembaran hidup tabi'in utama ini dari awal. Nah, Muhammad bin Sirin lahir 2 tahun sebelum berakhirnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan tumbuh besar di suatu rumah yang dipenuhi semerbak wewangian takwa dan wara di setiap sudutnya. Memasuki usia remaja, anak itu mendapati masjid Rasulullah penuh dengan para sahabat dan tokoh tabi'in seperti Zaid bin Thabit, Anas bin Malik, Imran bin Husain, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abu Hurairah. Betapa antusias beliau menyambut mereka seperti layaknya orang kehausan yang menemukan air yang jernih. Diserapnya dari mereka ilmu-ilmu dari kitabullah. Didalaminya masalah fikih dan riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW. Otaknya makin subur dan penuh dengan hikmah dan ilmu. Jiwanya makin kaya akan kebaikan dan hidayah. Kemudian berpindahlah keluarga beserta remaja yang brilian ini ke wilayah Basrah dan menjadikannya sebagai tempat untuk menetap. Ketika itu, wilayah Basrah termasuk kota baru yang dibangun oleh kaum muslimin pada akhir masa Khalifah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kota tersebut merupakan kota yang istimewa bagi umat Islam pada masa itu, yaitu sebagai basis bagi pasukan muslimin untuk berperang di jalan Allah, juga sebagai pusat pengajaran dan pembinaan bagi penduduk Irak dan Persia yang baru masuk Islam, dan merupakan cermin masyarakat Islam yang giat berusaha untuk dunia seakan hidup selamanya dan beramal untuk akhirat seakan hendak mati keesokan harinya. Muhammad bin Sirin menjalani lembaran hidup yang baru di Basrah dengan proporsional. Sebagian dari harinya digunakan untuk mencari ilmu dan ibadah, sebagian lagi untuk mata pencaharian dan berdagang. Telah menjadi kebiasaan beliau, ketika matahari terbit, beliau berangkat ke Masjid Basrah untuk mengajar sambil belajar. Bila mulai matahari sudah tinggi, beliau keluar menuju pasar untuk berdagang. Dan bila malam menjelang, beliau tekun di mihrab rumahnya, menghayati Al-Quran dengan sepenuh jiwa sampai menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai keluarga, tetangga, dan sahabat-sahabat karibnya merasa iba mendengar tangisannya yang menyayat hati. Setiap kali beliau ke pasar di siang hari, tak bosan-bosannya beliau mengingatkan orang-orang akan kehidupan akhirat dan menjelaskan tentang hakikat dunia. Beliau memberikan bimbingan kepada mereka tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah yang selalu menjadi penengah bila terjadi sengketa atau keributan di antara mereka. Terkadang beliau menghibur dengan cerita-cerita yang menghibur hati yang gundah dan lelah tanpa menjatuhkan wibawanya di hadapan para sahabatnya. Allah telah menganugerahkan kemuliaan kepada beliau sehingga mudah mengambil hati orang dan diterima oleh semua kalangan. Bahkan bila seseorang sedang lupa diri, segera sadar begitu melihat Ibnu Sirin di pasar. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bertahlil serta bertakbir. Perjalanan hidup beliau adalah panduan hidup yang sangat bagus bagi manusia. Setiap kali mendapatkan persoalan dalam dagangannya, beliau memilih yang lebih selamat bagi tinjauan agama, walau terkadang beliau harus rugi secara materi. Beliau memiliki pemahaman yang detail tentang agama, wawasan yang tajam untuk membedakan mana yang halal dan mana yang tidak. Ada kalanya sikap beliau mengundang keheranan bagi sebagian orang. Pernah ada orang yang berdusta dengan mengatakan bahwa Ibnu Sirin berhutang 2 dirham kepadanya. Ibnu Sirin bersikeras tidak mau membayarnya. Lalu orang itu menantang, "Engkau berani bersumpah?" Orang itu mengira beliau tak akan bersumpah untuk itu. Namun ternyata Ibnu Sirin menyanggupi dan ia pun bersumpah. Orang-orang pun berkata, "Wahai Abu Bakar, mengapa Anda rela bersumpah hanya karena uang dirham saja? Padahal tempo hari
Anda abaikan harta sebesar 40.000 dirham karena engkau meragukannya, sedangkan tidak ada orang yang meragukan kejujuranmu. Beliau, Abu Bakar Muhammad bin Sirin ini menjawab, aku bersumpah karena tidak ingin dia makan harta yang haram, sedangkan aku tahu bahwa uang itu benar-benar haram baginya. Majelis Ibnu Sirin adalah majelis kebaikan, kebaktian dan nasihat. Jika seseorang menyebutkan keburukan orang lain di depannya, beliau bersegera mengingatkan kebaikan orang itu sepanjang pengetahuannya. Bahkan pernah beliau mendengar seseorang memaki-maki Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi setelah matinya. Beliau pun mendekati orang itu dan berkata, tahanlah wahai putra saudaraku, Hajjaj bin Yusuf sudah kembali ke sisi Rabb-nya. Saat engkau datang kepada Rabb-mu, akan kau dapati bahwa dosa terkecil yang kau lakukan di dunia lebih kau sesali daripada dosa yang dilakukan Hajjaj. Nah, masing-masing dari kalian akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ketahuilah wahai putra saudaraku, Allah menuntut Hajjaj atas kezalimannya terhadap orang-orang, namun Allah juga akan menuntut orang-orang yang menzalimi Hajjaj. Maka janganlah engkau sibukkan dirimu untuk memaki dan mencela orang sesudah ini. Sudah menjadi kebiasaan jika ada orang yang berpamitan kepada beliau untuk pergi berdagang, beliau berpesan, wahai putra saudaraku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan carilah apa yang ditakdirkan untukmu dari jalan yang halal. Ketahuilah, kalaupun engkau mencari jalan yang tidak halal, toh engkau tidak akan memperoleh kecuali apa yang telah ditakdirkan untukmu. Kalimat yang benar senantiasa ditegakkan Muhammad bin Sirin di hadapan para penguasa Bani Umayyah. Beliau secara tulus mewujudkan nasihat bagi Allah, Rasul dan imam-imam kaum muslimin. Sebagai bukti dari kesimpulan yang kami sajikan ini, ketika Umar bin Hubairah Al-Farazi yang diangkat menjadi gubernur Irak pernah meminta Ibnu Sirin menemuinya. Lalu beliau Ibnu Sirin datang bersama saudaranya. Sang wali kota menyambutnya dengan penuh hormat, kemudian bertanya banyak tentang agama dan dunia. Dia Ibnu Sirin berkata, dalam kondisi seperti Anda akan tinggalkan kota di mana kezaliman telah merajalela, sedangkan Anda tidak menghiraukannya. Saudaranya ini langsung mencubit kaki Ibnu Sirin demi mendengar jawaban seperti itu, tapi beliau menoleh kepadanya. Bukan engkau yang ditanya, melainkan aku. Ini adalah kesaksian. Aku harus berbicara apa adanya. Dia pun mengutip surah Al-Baqarah ayat 283. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Nah, usai pertemuannya, beliau dilepas kepergiannya seperti sambutan ketika datangnya, dengan penuh santun dan rasa hormat. Lalu dihadiahkanlah sekantong uang berisi 3.000 dirham dari kas negara. Tapi sama sekali tak disentuhnya uang itu. Bertanyalah anak saudaranya ini, apa yang menghalangimu untuk menerima hadiah dari Amir itu, wahai paman? Beliau berkata, dia memberi karena mengira aku orang baik. Bila benar aku baik, tidak pantas aku mengambil uang itu. Namun jika aku tidak seperti yang ia duga, tentu lebih layak lagi untuk tidak mengambilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menguji ketulusan dan kesabaran Muhammad bin Sirin berupa cobaan seperti yang telah menimpa orang-orang mukmin yang saleh lainnya. Satu contoh dari ujian tersebut adalah peristiwa di mana beliau membeli minyak seharga 40.000 dirham sebanyak 1 penjara penuh, dibayar belakangan. Ketika diperiksa, ternyata ada bangkai tikus yang sudah membusuk di dalamnya. Dia berpikir, minyak ini ditampung dalam satu wadah dan najisnya tidak hanya di sekitar bangkai itu. Jika aku kembalikan kepada penjualnya, pasti akan dijualnya kepada orang lain. Maka dibuangnya semua minyak di bejana tersebut. Ini terjadi di saat perniagaannya itu rugi cukup besar, atau di saat perdagangannya itu sedang agak sepi. Akhirnya beliau terbelit hutang yang cukup banyak. Pemilik minyak menagih hutangnya, sedangkan beliau tak mampu membayarnya karena modalnya sudah habis. Akhirnya
Diperintahkan agar beliau dipenjara sampai bisa mengembalikan utangnya. Cukup lama beliau dipenjara, hingga penjaga merasa kasihan karena mengetahui keteguhan agama dan ketakwaannya dalam ibadah. Dia, sipir penjara itu berkata, "Wahai Syekh, pulanglah kepada keluarga bila malam tiba dan kembalilah kemari pada pagi harinya. Anda bisa melakukan itu sampai bebas nanti." Beliau, Muhammad bin Sirin ini menolak. "Tidak, demi Allah aku tidak akan melakukan itu." Penjaga pun berkata, "Mengapa?" Beliau menjawab, "Agar aku tidak membantumu mengkhianati pemerintah." Ketika Anas bin Malik sakit keras, beliau berwasiat agar yang memandikan jenazahnya kelak adalah Muhammad bin Sirin, sekaligus menyalatkannya. Tapi saat itu Ibnu Sirin masih berada di dalam tahanan. Nah, hari di mana sahabat Anas wafat, orang-orang mendatangi wali kota dan menceritakan tentang wasiat sahabat Rasulullah SAW dan memohonkan izin untuk Muhammad bin Sirin agar bisa melaksanakan wasiatnya. Namun beliau berkata, "Aku tidak akan keluar kecuali jika kalian menginginkan aku kepada orang yang aku utangi. Bukankah aku ditahan karena belum mampu membayar utangnya?" Nah, orang yang diutangi pun memberikan izin sehingga dia bisa keluar dari tahanannya. Setelah selesai memandikan, mengkafani dan menyalatkan jenazah sahabat Anas radhiyallahu an, beliau langsung kembali lagi ke penjara tanpa sedikit pun mengambil kesempatan untuk mampir menengok keluarganya. Usia Muhammad bin Sirin mencapai 77 tahun. Dalam wafatnya, didapati bahwa beliau ringan dari beban dunia dan penuh perbekalan untuk hidup setelah mati. Hafsah binti Rashid yang dikenal sebagai ahli ibadah bercerita, "Marwan al-Mahmalai adalah tetangga kami yang rajin beribadah dan tekun melaksanakan ketaatan-ketaatan. Tatkala dia meninggal, kami turut bersedih. Lalu aku melihatnya di dalam mimpi dan aku bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Abdullah, apa yang dilakukan Tuhanmu terhadapmu?' Dia pun menjawab, 'Allah memasukkan aku ke dalam surga.' Aku katakan, 'Kemudian apa?' Dia pun menjawab lagi, 'Lalu aku diangkat ke derajat muqarrabin.' Aku bertanya lagi, 'Siapa yang kamu lihat di sana, orang-orang yang derajatnya tinggi?' Ia pun menjawab, 'Aku melihat Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin.' Demikianlah kisah ini. Semoga menjadi tauladan bagi kita tentang keindahan akhlak dari para ulama terdahulu. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.